Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, melanjutkan pembahasan kitab fikih ibadah, memasuki pembahasan tentang al-ghuslu yang berkaitan dengan mandi, di mana kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan bab wudu. Di kesempatan sore ini kita akan membahas tentang bab al-ghuslu, mandi. Satu hal yang harus kita perhatikan bahwa niat itu menjadi sangat urgen agar membedakan antara mana ibadah, mana yang tidak dikategorikan ibadah. Ketika seseorang bangun pagi lalu mandi untuk berangkat kerja, maka mandinya orang ini bisa bernilai ibadah atau tidak tergantung pada niat yang dia lakukan. Ketika dia berniat dengan mandi itu supaya menguatkan fisiknya, supaya lebih semangat untuk beribadah, maka mandinya ini menjadi ibadah. Sama halnya dengan perkara-perkara yang lain, makan, minum, dan muamalah lainnya. Di sisi lain, kalau dia kemudian mandi ala kadarnya, seperti halnya dia mandi binatang juga mandi, maka tidak ada bernilai apapun. Yang kedua, dengan niat itu kemudian menjadi pembeda hukumnya. Ketika dia mandi niatnya ibadah, maka di sana ada yang dikategorikan mandinya mandi wajib, mandi sunnah, mandi yang mubah. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan mujibuhu mautun wa haydun wa nifasun wa nahwu wiladatin wa janabatun wa bidukhuli hasyafatin aw qadriha farjan.
Mandi yang wajib di antaranya yaitu mandi orang yang meninggal, wahaidun selesai dari haid, selesai dari nifas atau wiladah, kemudian mandi janabah atau hubungan badan sekalipun tidak sampai keluar sperma. Nah, di sini lihat bagaimana mandi-mandi yang dihukumi wajib. Wa bidukhuli hasyafatin aw qadriha farjan, yaitu hubungan badan sekalipun tidak keluar mani, atau hanya bagian ujungnya yang dimaksud dengan hasyafah itu ujung kemaluan laki-laki, maka itu sudah dihukumi dengan wajib. Wa bi khuruji maniyihi awwalan min mu'tadin aw tahta sulbin wa taraiba wa ansaddal mu'tad, atau keluar mani disengaja ataupun tidak disengaja, maka itu diwajibkan atasnya mandi. Maka dari ucapan beliau rahimahullah ta'ala ini kita bisa mengetahui bahwa mandi-mandi yang dihukumi dengan wajib maka itu harus disertai dengan niat. Ketika bangun dia mimpi basah, lalu mandi dan tidak disertai dengan niat, dia baru ingat niatnya itu, tahu bahwasanya dia mandi wajib itu setelah selesai, maka harus diulang. Ini sebagai pembeda antara mandi kebiasaan dengan mandi yang dihukumi dengan wajib. Wa haidun, atau bersih dari haid. Ya, bersih dari haid maka harus mandi, dan mandinya mandi wajib. Wa nifasun, kemudian selesai nifas, sudah tidak keluar lagi darah, maka mandinya dia dihukumi dengan mandi wajib. Wa janabatun, atau karena janabah. Janabah itu kondisi. Ya, kondisi bisa karena haid, bisa karena nifas, bisa karena hubungan badan. Dalam kondisi janabah, maka dia dihukumi wajib untuk mandi. Demikian juga hubungan badan, sekalipun tidak keluar sperma. Keluarnya sperma disengaja ataupun tidak, maka itu wajib mandi. Wa yu'rafu bitadaffuki aw laddatin aw rihi ajinin ratban aw bayadin baidi jafan. Keluar sperma itu dengan bitadaffuk, kencang. Maka orang yang keluar sperma disengaja ataupun tidak, maka dihukumi dengan wajibnya mandi janabah.
Adapun mandi-mandi yang sunnah seperti hendak melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat khusuf, melaksanakan sholat Aidain, ataupun hendak masuk kota Makkah dan lain sebagainya, maka itu dihukumi dengan sunnah. Adapun larangan bagi yang dalam kondisi janabah, di antaranya yaitu wa muqsu muslimin bi masjidin, tinggal di masjid, masuk masjid karena janabah maka tidak boleh, haram. Wa qira'atuhu li Qur'anin bi qasdihi, membaca dengan memegang Al-Qur'an, maka itu tidak boleh. Adapun bacaan Qur'annya tapi tidak sampai memegang Al-Qur'annya tidak apa-apa. Sebagian ulama di antara menafsirkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali yang dalam kondisi suci. Di antara suci dan hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil saya tidak boleh, apalagi hadas besar. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan dalam kondisi janabah maka haram untuk dilakukan. Adapun perkara-perkara yang mubah menjadi makruh, makan minum menjadi makruh ketika dalam kondisi janabah. Ya. Maka mandi ini ada yang mesti disegerakan, ada juga yang mesti tertahan untuk dilakukan. Seperti tadi janabah, ya, imma karena hubungan badan ataupun karena dia keluar sperma dengan disengaja ataupun tidak, maka saat itu juga dia boleh untuk mandi. Tidak mandi dia melakukan aktivitas, maka sebagian ulama mengatakan hukumi makruh. Ada juga mandi yang tidak bisa disegerakan, haid, nunggu dia suci. Nifas juga sama. Kemudian tata cara mandi. Jangan sampai tidak tahu bagaimana tata cara mandi. Dan saya pernah mendapati pertanyaan seperti itu. Orang yang sudah berumah tangga tapi tidak tahu bagaimana cara mandi janabah. Lantas bagaimana dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan? Karena suci dari hadas adalah syarat sahnya sholat sahnya ibadah. Baik jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pertama yang harus dilakukan ketika dia hendak mandi, maka ada dua cara. Ada dengan cara sempurna, ada yang dengan cara yang cukup. Dengan cara yang sempurna diantaranya diawali dengan wudu, ya. Kemudian mandi dengan mengawali kepala terlebih dahulu di sela-sela lain. Setelah itu dengan badan sebelah kanan, sebelah kiri, lalu semuanya, dan diakhiri dengan mencuci kaki.
Nah, ini yang guslul akmal, mandi yang sempurna. Yang kedua yaitu mandi yang cukup. Ada kolam renang, ada balong, ada kula. Turun dia, bismillah, turun. Ditelem. Dia berendam, langsung bangun, maka sudah apa? Sudah cukup. Ketika sudah mandi, apakah harus wudu kembali? Tidak perlu. Sekalipun tidak diawali dengan apa? Wudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena perkara yang besar sudah mencangkup perkara-perkara yang kecil. Mensucikan hadas besar berarti sudah mencangkup mensucikan hadas kecil. Berikutnya jamaah yang berkaitan dengan mandi ini, para ulama menyebutkan memang tidak banyak yang berkaitan dengan mandi. Tidak sebagaimana yang berkaitan dengan wudu. Berikutnya itu tayamum. Tayamum digunakan karena dua syarat, karena dua perkara. Syarat yang pertama disebabkan bifaqdi ma'in, karena tidak ada air. Kapan ini? Setelah dia pencarian, setelah mencari ke sana kemari, maka saat itu boleh dia kemudian menggunakan debu. Yang kedua karena dzuruf, kondisi. Contohnya karena sakit. Kalau dia menggunakan air akan menyebabkan lama sembuh dari penyakitnya. Maka saat itu diperbolehkan dia untuk tayamum. Jadi karena dia sakit. Sakitnya imma dia disebabkan karena tidak boleh bersentuhan dengan air, atau boleh dengan air tapi kondisi dia tidak bisa karena lemah. Maka boleh kemudian dia dengan tayamum. Sehingga tayamum ini digunakan dengan sebab-sebab yang tadi. Kalau ada air tidak perlu tayamum. Kalau ada air kemudian boleh tayamum disebabkan karena dia sakit. Adapun bagian-bagian yang mesti atau anggota tayamum yaitu muka dan tangan. Para ulama berbeda pendapat apakah tangan sampai siku ataupun tidak. Maka dalam hal ini
silahkan sampai pergelangan atau sampai siku. Lalu medianya apa? Debu, atau yang disebut dengan turab, sa'id. Maka boleh digunakan untuk tayamum. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa rutbatuha tahuran. Dan tanahnya suci. Jadi jendela ada debu tempel muka, kemudian sampai pergelangan. Yang bagaimana? Tempel pertama untuk muka, tempelan yang kedua untuk tangan. Karena dalam hadis disebutkan dorbatun lil wajh wa dorbatun lil yad. Tidak ada lagi yang lainnya. Sebagaimana pada wudu ada ada 4 anggota. Dalam tayamum hanya dua anggota saja, bukan dengan tangan. Berikutnya, jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, terkait dengan tayamum, para ulama menyebutkan tayamum hanya untuk 1 kali sholat. Ya, tayamum hanya untuk 1 kali sholat wajib. Maka sholat sunnah tidak mengapa untuk berulang-ulang. Berikutnya yaitu mashu alal khuffain, mengusap sepatu atau kaos kaki. Mashu alal khuffain yajuzu fil wudu li musafirin safar qasrin 3 ayamin bilayalihinna. Boleh bagi musafir 3 hari 3 malam. Adapun bagi yang mukim yauman wa lailatan, 1 hari 1 malam. Dengan syarat apa? Memasukkannya setelah dia suci. Misalnya antum berangkat qabla zuhur, dalam kondisi wudu, memasukkannya itu sepatu dalam kondisi apa? Wudu, pergi. Setelah pergi, kemudian mau sholat karena safar, maka dia tinggal mengusap apa? Sepatu atau kaos kaki. Dengan syarat apa? Tidak boleh dilepaskan, karena kalau sudah dilepaskan itu menjadi batal. Lalu bagaimana sholatnya? Ya pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu, ya pakai kaos kaki. Karena itu syaratnya tadi lubusuhu ba'da tuhrin, satiran mahalla fardin la min a'la tahiran yamna'u ma'un min ghairi mahalli khirzin. Itu dimasukkan dalam kondisi suci, artinya dia sudah wudu. Kemudian sepatunya juga menutupi bagian mata kaki. Wasunna masu a'lahu, dan yang dibasuh
itu atasnya. Sepatu atasnya diusap saja, air diusap. Nah, jadi itu boleh kemudian dilakukan bagi si musafir 3 hari 3 malam, bagi yang mungkin 1 hari 1 malam. Kondisinya misalnya cuacanya ekstrim. Ya, adapun bagi yang safar karena kondisi dia ya yang kesulitan, maka boleh kemudian dengan mashu alal khuffain atau juga dengan kaos kaki jawrabain, mashu jarubain. Jadi ingat tadi baru dilakukan mengusap sepatu ketika dia diawali wudu dulu, ketika batal, kemudian di saat itulah boleh mengusap tanpa harus melepaskan sepatu atau kaos kakinya. Kalau nggak bisa sekarang dengan sepatu ya kaos kaki. Mungkin sepatu dia hiking ke gunung, kondisinya dingin, maka tidur makan pakai sepatu. Mau boleh kemudian dia masuk ala khuffain. Baik. Berikutnya berkaitan dengan haid, insya Allah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Karena ini sesi khusus kita bahas secara mendetail bagaimana kita bisa membedakan darah haid, darah istihadah, yang mana 2 darah ini yang sebagian wanita sulit membedakan. Ya, nanti insya Allah catatan-catatan runutan tentang haid ini dari mulai sifatnya, ya, warna, cair atau tidaknya, hukum, ketentuan, mengetahui mulai atau berakhirnya haid, apa saja yang diharamkan bagi wanita-wanita haid, apa yang dibolehkan, insya Allah di pertemuan berikutnya. Dan tentunya ini juga harus dipahami oleh para suami. Ya, apa keuntungannya bagi suami? Pertama, yaitu berkaitan dengan hubungan badan. Yang kedua, dengan tahu seperti itu maka dia tidak serampangan menjatuhkan talak. Nah, di antara talak yang bid'i, talak yang diucapkan ketika wanita dalam kondisi haid. Sekalipun para ulama berbeda pendapat apakah talaknya itu jatuh ataupun tidak.